Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Untuk di video kali ini saya akan membahas sejarah asal-usul 9 wali yang mendirikan agama Islam di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tonton terus videonya dan jangan pindah channel, karena sejarah itu sangat penting untuk kita ketahui. Bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Bantu dan support terus channel ini, biar channel ini semakin semangat untuk membuat video informasi tentang sejarah Tempo dulu. Agama Islam menjadi demikian populer dan besar namanya di Nusantara, tak lepas dari peran Wali Songo. Pada umumnya, Wali Songo berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa di abad ke-14. Ada tiga wilayah yang menjadi lokasi para wali untuk menyebarkan dakwahnya di Pulau Jawa, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban untuk daerah Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Zaman Wali Songo menandakan akhir dari dominasi agama Hindu dan Buddha di dalam kebudayaan Nusantara digantikan oleh kebudayaan Islam. Meski banyak tokoh lainnya yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, Wali Songo adalah simbolnya. Mereka juga memiliki andil yang cukup besar untuk mendirikan sejumlah kerajaan Islam di Jawa. Dalam bahasa Jawa, Wali Songo berarti wali yang sembilan, menandakan jumlah para wali ada sembilan. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Songo atau Sanga adalah turunan dari bahasa Arab Shana yang berarti mulia. Ada juga yang menyebutkan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah kreasi dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim di tahun 1404. Tak cuma berdakwah, ajaran Wali Songo memberikan dampak untuk sejumlah budaya baru di masyarakat Jawa, seperti kesehatan, bercocok tanam, perdagangan, kebudayaan, seni, kemasyarakatan, sampai ke pemerintahan. Sehingga nama-nama Wali Songo tersebut disematkan dalam sejarah persebaran Islam di Nusantara. Lalu bagaimana sejarah lahir atau penjelasannya tentang para wali songo tersebut? Berikut peninggalannya dan cara mereka menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah keturunan ke-22 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Maulana Malik Ibrahim tercatat dalam Ensiklopedi Nasab Ahlul Bait yang merupakan kumpulan catatan dari Asyaid Bahruddin Ba'alwi Al-Husaini. Lahir di Samarkand, Asia Tengah, Sunan Gresik mempunyai 3 orang istri. Sunan Gresik banyak dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Selain dakwah, beliau mengajarkan cara baru bercocok tanam untuk mengambil hati masyarakat kebanyakan, yakni mereka yang tersisihkan pada akhir kekuasaan Majapahit. Krisis ekonomi dan perang saudara saat itu banyak membuat masyarakat Jawa menderita. Sunan Gresik membangun pondokan sebagai tempat menimba ilmu agama di lereng untuk memenangkan hati masyarakat. Sebagai pelengkap, ia membangun masjid untuk tempat beribadah. Masjid ini adalah masjid pertama di Pulau Jawa dan masih berdiri hingga sekarang. Nama masjid tersebut adalah Masjid Jami Gresik. Sunan Gresik wafat di tahun 1419 dan dimakamkan di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Riwayat mengatakan bahwa Sunan Ampel adalah anak dari Ibrahim Jainuddin Al-Akbar. Ibunya adalah seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro, Wulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Meski bukan yang pertama menyebarkan Islam di tanah air, Sunan Ampel dianggap sesepuh oleh para wali lainnya. Ia memiliki pesantren di Ampel Denta, Surabaya yang menjadi pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Setelah wafat, Sunan Ampel dimakamkan di dekat Masjid Ampel di Surabaya. Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Semasa hidupnya, Sunan Bonang kerap berdakwah melalui kesenian agar bisa menarik masyarakat di Jawa.
untuk memeluk agama Islam. Pernah mendengar lagu Wijil atau Tombo Ati yang dipopulerkan oleh Opik? Kedua lagu tersebut adalah hasil karya Sunan Bonang. Untuk menambah unsur Islam dalam lagu-lagu yang digubahnya, Sunan Bonang memasukkan rebab dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Oleh sebab itu, ia mendapatkan julukan Sunan Bonang. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Selain Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Kasim yang juga putra dari Sunan Ampel dikenang oleh masyarakat di seluruh tanah air sebagai Sunan Derajat. Dalam misinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, ia menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Ia mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Selain itu, Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat umum. Ia sangat mengedepankan sikap dermawan, kerja keras, dan meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengamalan agama Islam. Wafat di tahun 1522, Sunan Derajat memiliki banyak peninggalan berarti. Di antaranya adalah pesantren Sunan Derajat di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Ia juga meninggalkan gamelan, singo mengkok, alat musik yang sering ia mainkan. Kini gamelan tersebut disimpan di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq berbeda dibandingkan dengan Wali Songo sebelumnya, yang pada umumnya langsung menyentuh masyarakat umum untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Kudus memiliki andil yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Perannya adalah sebagai panglima perang, penasehat untuk Sultan Demak, mursyid, tarkah, dan hakim. Kemudian target dakwah dari Sunan Kudus ini kebanyakan berada di kalangan kaum penguasa dan juga para priai Jawa. Dan selanjutnya peninggalan dari Sunan Kudus yang paling terkenal hingga saat ini adalah berdirinya Masjid Menara Kudus. Masjid ini memiliki keunikan karena arsitekturnya yang bergaya campuran antara Hindu dan Islam. Berdasarkan catatan sejarahnya, Sunan Kudus dipercaya beliau wafat pada 5 Mei tahun 1550 di wilayah Kudus, dan beliau juga dimakamkan di sana. Sunan Giri atau Raden Paku, beliau adalah keturunan langsung dari Maulana Ishaq dan juga keturunan yang ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa selama hidupnya ia telah menimba ilmu Islam dari Sunan Ampel dan juga bersama dengan sahabat beliau yaitu Sunan Bonang. Sunan Giri dikenal karena peran besarnya dalam membantu perkembangan Islam di Pulau Jawa adalah dengan mendirikan pemerintahan mandiri di wilayah Giri Kedaton, Gresik. Kemudian pemerintahan inilah yang selanjutnya memiliki andil atau peran sebagai pusat dakwah agama Islam untuk wilayah Jawa dan Indonesia bagian timur hingga ke Maluku. Beliau juga memiliki anak. Beliau dikenal sebagai Sunan Giri Prapen dan ia kemudian berhasil menyebarkan agama Islam hingga ke wilayah Lombok dan juga wilayah di Bima. Sunan Giri diperkirakan wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebumen, Gresik. Sunan Kalijaga atau Raden Said, beliau adalah anak dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau lebih dikenal dengan Raden Saur. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1455. Beliau ini dikenal dalam mempelajari agama Islam dari Sunan Bonang sebagai gurunya. Dan dari Sunan Bonang ia belajar dalam menggunakan kesenian dan juga keragaman dari kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan dakwah agama Islam. Dan karena ia adalah satu-satunya orang pribumi asli, sehingga lebih mudah dalam menyampaikan dakwahnya melalui kesenian tradisional tersebut. Alat atau kesenian yang kerap beliau gunakan dalam berdakwah adalah wayang kulit hingga tembang suluk. Hal ini dikarenakan juga banyak dari masyarakat yang mempercayai bahwa tembang suluk, lir, ilir, hingga lagu dari gundul-gundul pacul tersebut merupakan hasil karya dari Sunan Kalijaga. Beliau wafat pada tahun 1586, sehingga jika kita dihitung kembali maka beliau ini memiliki umur yang panjang, yakni mencapai 131 tahun. Hal ini tentu berbeda dengan kebanyakan orang saat ini, dan beliau dimakamkan di wilayah Kadilangu, Kota Demak, Jawa Tengah. Sunan Muria atau Raden Umar Said, beliau adalah anak dari Sunan Kalijaga dan juga istrinya yaitu Dewi Sarah. Pengambilan dari nama Muria ini diperkirakan oleh masyarakat sekitar kota Kudus.
yaitu berasal dari nama gunung yang ada di wilayah tersebut, yaitu Gunung Muria. Bahkan Gunung Muria itu merupakan tempat di mana Sunan Muria dimakamkan. Beliau dikenal dengan gaya berdakwahnya yang hampir mirip dengan metode yang digunakan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah menggunakan alat kesenian tradisional. Namun bedanya Sunan Muria ini malah lebih senang jika harus tinggal jauh dari keramaian, alias suka ketenangan. Sehingga beliau memilih untuk tinggal di daerah terpencil setelah ia selesai dalam penyebaran agama Islam atau berdakwah. Bahkan peran beliau tidak sampai di situ saja, karena beliau juga turut mengajarkan cara bercocok tanam, jual beli, bahkan sampai cara melaut kepada rakyat. Sunan Muria wafat pada tahun 1552, dimakamkan di wilayah Muria, Jawa Tengah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, beliau adalah anak dari Nyai bernama Rara Santang, merupakan putri Raja Pajajaran yaitu Raden Manah Rarasa. Nama ayah dari Sunan Gunung Jati adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, yang merupakan tokoh Mesir keturunan dari Bani Hasyim yang berasal dari Palestina. Sunan Gunung Jati diketahui telah banyak belajar agama dari berbagai negara, bahkan dari sejak berusia 14 tahun. Beliau ini sudah pernah belajar agama dari para ulama besar yang ada di Mesir. Sunan Gunung Jati juga merupakan satu-satunya wali yang pernah menjadi kepala pemerintahan atau istilah pemimpin. Hal ini dikarenakan beliau ini juga merupakan yang mendirikan Kesultanan Cirebon atau dikenal dengan nama lainnya yaitu Kesultanan Pakungwati. Juga berdasarkan dari keputusan dari para ulama lainnya. Hal ini juga bertujuan untuk menyusul berdirinya Kesultanan Bintaro di Demak. Beliau juga memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin ini untuk menyebarkan agama Islam dari wilayah pesisir yang ada di Cirebon hingga ke pedalaman Pasundan. Namun karena ia merasa sudah semakin renta, akhirnya ketika usia yang ke-89, Sunan Gunung Jati ini kemudian mengundurkan diri sebagai pejabat pemerintahan. Hal ini beliau lakukan agar lebih fokus untuk berdakwah dan kemudian kekuasaan dipercayakan kepada Pangeran Pasarean. Sunan Gunung Jati meninggal di tahun 1568 pada usia yang ke-120 tahun dan dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati. Demikianlah kisah sejarah Wali Songo dengan silsilah dan juga peninggalannya. Jika ada kesalahan dari isi cerita ini, saya mohon maaf, dan apabila dari perkataan saya juga, kasih kritikan di kolom komentar. Jika videonya kalian suka, jangan lupa di like, dan jika videonya bermanfaat untuk kalian, bisa kalian share di sosial media kalian masing-masing. Yang belum subscribe, di subscribe dulu, bantu dan dukung terus channel ini, biar makin semangat untuk membuat video sejarah Tempo dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.